Untuk koordinasi pimpinan daerah akan memasuki ruang rapat paripurna. Mohon perhatian kepada hadirin sekalian, kami informasikan untuk dapat memberikan silent kepada HP kepada kepala wartawan formal dan provisi dipersilakan mengabadikan peristiwa selama 2 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sulawesi dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sulawesi masa jabatan 2019-2024 hari ini Senin 30 September 2019 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sulau selaku pimpinan rapat paripurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sulau dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sulau masa jabatan tahun 2019-2024. Hari ini Senin tanggal 30 September 2019 dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati Kepulauan Sulau, yang saya hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Tenganan, yang saya hormati unsur Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Kadis, selamat datang. Yang saya hormati saudara-saudara calon terpilih anggota DPRD masa jabatan tahun 2019-2024 beserta keluarga. Yang saya hormati saudara-saudara anggota DPRD 2014-2019. Yang saya hormati para pimpinan partai politik se-Kabupaten Kepulauan Sulau. Yang saya hormati saudara pejabat sekretaris daerah, para asisten sekretaris daerah Kepulauan Sulau, para staf ahli bupati. Yang saya hormati Ketua Saing Bagus Salam Sarana. Yang saya hormati rohaniawan penuku pengucapan sumpah janji anggota DPRD. Yang saya hormati para pimpinan SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Sulau. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPD Kabupaten Kepulauan Sulau. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sulau. Para pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD, LSM, organisasi pemuda, organisasi kemahasiswaan, kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta insan pers yang sama saya hormati. Para undangan dan hadirin sidang dewan yang saya muliakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berlimpahnya rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab, serta kita semua diberi kesempatan dan dipertemukan di ruangan ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna istimewa dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sulau masa jabatan tahun 2019-2024.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah janji. Di lain sisi, perlu ada landasan hukum yang jelas terkait dengan waktu pengucapan sumpah janji dimaksud. Oleh karena itu, Gubernur Maluku Utara melalui keputusan nomor 445/KPTS/MU/2019 meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, yang mana pada diktum ketiga keputusan dimaksud menyatakan waktu berlakunya pada saat pengucapan sumpah janji atas perintah keputusan gubernur tersebut. Maka hari ini dilaksanakan rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula masa jabatan tahun 2019-2024, sekaligus hari ini pula melalui rapat paripurna istimewa Dewan yang penuh hikmah ini adalah hari terakhir pelaksanaan tugas kami dalam masa jabatan tahun 2014-2019. Tentunya secara institusi memang benar tugas dan tanggung jawab kami telah berakhir. Namun sebagai warga masyarakat Kepulauan Sula, kami dan kita semua akan selalu merasa terpanggil dalam menjalankan kebersamaan untuk berbuat yang terbaik bagi daerah ini. Karena tanpa kebersamaan, keinginan bersama tidak mungkin kita capai. Sejalan dengan itu, dari tempat ini pula, atas nama pimpinan dan anggota DPRD masa jabatan tahun 2014-2019, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada saudara Bupati, saudara Wakil Bupati, pribadi saudara Hendra Tetes dan saudara Zulfahri Wila, serta jajaran eksekutifnya atas kebersamaan dalam menjalin kemitraan antara pemerintah daerah dengan DPRD selama 1 periode masa tugas kami. Harapan kami jika nanti setelah mengakhiri masa jabatan saudara berdua pada tahun 2021 tidak mengakhiri kepedulian saudara-saudara terhadap negeri ini, karena kontribusi saudara-saudara masih sangat dibutuhkan demi kelanjutan pembangunan di daerah yang sama-sama kita cintai ini. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sama saya sampaikan pula kepada saudara Kapolres serta jajarannya, saudara Kepala Kejaksaan Negeri Sanana serta jajarannya, saudara Ketua Pengadilan serta jajarannya, saudara dan diri, pimpinan partai politik, dan istimewa ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kepulauan Sula serta semuanya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama dengan kami dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan di daerah ini. Semoga segala kontribusi yang telah kita berikan menjadi amal bagi kita semua. Saudara Bupati,
unsur forum koordinasi pimpinan daerah, para undangan dan hadirin sidang dewan yang saya hormati. Selaku manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, yang juga senantiasa terbelenggu dengan khilaf dan salah, kami menyadari benar bahwa dalam menjalin hubungan kemitraan antara legislatif dengan eksekutif terjadi hal-hal yang kurang berkenan atau kurang memuaskan sesuai apa yang diharapkan dari kami. Kami menyadari pula bahwa selama satu periode pelaksanaan tugas kami berdasarkan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, kami belum menjalankan sepenuhnya tugas dan tanggung jawab sesuai kehendak rakyat. Olehnya itu, di kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pimpinan dan anggota DPRD masa bakti tahun 2014-2019, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula. Harapan kami agar sama-sama kita membuka diri dan dengan tulus saling memaafkan. Semoga kita semua terhindar dari masa dengki, benci, dan prasangka buruk sesamanya. Harapan kami kepada calon terpilih anggota DPRD masa bakti tahun 2019-2024 yang akan mengucapkan sumpah janji jika selama pelaksanaan tugas kami terdapat kekurangan-kekurangan, maka diharapkan untuk disempurnakan melalui pelaksanaan tugas saudara-saudara pada masa tugas yang akan datang. Akan tetapi, jika ada hal baik yang telah kami perbuat, maka yang baik tersebut patut ditingkatkan, setidaknya dipertahankan demi kepentingan daerah yang sama-sama kita cintai. Para undangan dan hadirin sidang dewan yang saya muliakan, selanjutnya untuk hikmatnya acara pengambilan sumpah janji ini, saya persilakan kepada saudara pembawa acara untuk membantu acara persidangan berikutnya. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula masa jabatan 2019-2024 diawali pembacaan surat keputusan Gubernur Maluku Utara oleh Sekretaris DPRD. Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 445 dan KPPS dan MU 2019 tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Gubernur Maluku Utara membaca surat Bupati Kepulauan Sula nomor 045/623/KS/8/2019 tanggal 4 April beserta pemilihan umum tahun 2019 dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode tahun 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula. Maka untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipandang perlu menetapkan keputusan Gubernur Maluku Utara tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Lembaran Negara tahun 2018 nomor 6197 memperhatikan 1. Keputusan dari 2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik beserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ucapan sumpah janji. Ditetapkan di posisi pada tanggal 4 September 2019, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani tersebut. Keputusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sebagai laporan 2 dan seterusnya 12 yang bersangkutan untuk diketahui. Lampiran keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 445 garing KPTS garing MU garing Monas daftar pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula masa bakti 2019-2024. Nomor nama partai politik daerah pemilih 1. Ricardo Roguranta Partai Kepulauan Sula 2. Abdul Aziz S. Umanabu ST Partai Demokrat Kepulauan Sula 3. Sinario D Partai Demokrat Kepulauan Sula 3. 4. Ferry Parikuat Partai Demokrat Kepulauan Sula 4. 5. Laodia Asinan Jodi SKM Partai Demokrat Kepulauan Sula 4. 6. Insinyur Haji Ismail Khan Partai Golkar Kepulauan Sula 1. 7. Ihsan Maternate SAG Partai Golkar Kepulauan Sula 2. 8. Ahkam Kejali SAG Partai Golkar Kepulauan Sula 3. 9. Rian Ardian Ruslan Partai Golkar Kepulauan Sula 4. 10. Dr. Haji Samsid Jaya SK MSI Partai Nasdem Kepulauan Sula 1. 11. Hamzah Masang Haji SAG Partai Nasdem Kepulauan Sula 3. 12. Samsul Fatkihipon SIP PDI Perjuangan Kepulauan Sula 1. 13. Adilong Tidore ST PDI Perjuangan Kepulauan Sula 2. 14. Tafir Hidayat Magapi PKS Kepulauan Sula 1. Rashid Tidore PKS Kepulauan Sula 2. 16. Khalid Yalwan ST PAN Kepulauan Sula 1. 17. Abdul Qadir Samsuha PAN Kepulauan Sula 4. 18. Rizjati Wamona Esos Ketiga Kepulauan Sula 1. 19. Jauhan Wamona P3 Kepulauan Sula 2. 20. Muhammad Nasir Sangaji SH Partai Gerindra Kepulauan Sula 3. 21. Kamal Upara DKB Kepulauan Sula 2. 22. Rasidi Neko SE GBB Kepulauan Sula 2. 23. Rami Sade Partai Berkarya Kepulauan Sula 1. 24. Azhar Makian Perindo Kepulauan Sula 3. 25. Martin Maude Poke Partai Hanura Kepulauan Sula 4. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Tersebut. Anggota yang akan diambil sumpah janji diundang mengambil tempat yang telah ditentukan masing-masing. Yang pertama, Ricardo Kahungata dari Partai Demokrat Dapil Kepulauan Sula 1. Partai Demokrat dari Kepulauan Sula 3. Ferdi Parikuan dari Partai Demokrat Dapil Kepulauan Sula 4. Abdul Qadir Samsuha dari Partai PAN Dapil Kepulauan Sula 4. 5. Laode Asiran Jodi SKM dari Partai Demokrat Dapil Kepulauan Sula 4. 6. Abdul Aziz
ST dari Partai Demokrat Dapil Kepulauan Sula II. 7. Insinyur Haji Ismail Kari dari Partai Golkar Dapil Kepulauan Sula I. 8. Ihsan Kematernati SAG dari Partai Golkar Dapil Kepulauan Sula II. 9. Ahkam Kejari SAG dari Partai Golkar Dapil Kepulauan Sula III. 10. Rian Adrianto Ruslan dari Partai Golkar Dapil Kepulauan Sula IV. 11. Dr. Agus Haji Safrin Gaya SH MSI dari Partai Nasdem Dapil Kepulauan Sula I. 12. Hamzah Omasanaji SAG dari Partai Nasdem Dapil Kepulauan Sula III. 13. Sahrul Fatih Pun SIP dari Partai PDI Perjuangan Dapil Kepulauan Sula I. 14. Adinyong Tidori SE dari Partai PDI Perjuangan Dapil Kepulauan Sula II. 15. Safril Hidayat Umagapi dari Partai PKS Dapil Kepulauan Sula I. 16. Ramli Tidori dari Partai PKS Dapil Kepulauan Sula II. 17. Halim Telepon SP dari Partai PAN Dapil Kepulauan Sula I. 18. Risyandi Bomona Esos dari Partai P3 Dapil Kepulauan Sula I. 19. Jauhar Bomona dari Partai P3 Dapil Kepulauan Sula II. 20. Muhammad Natsir Sengaji dari Partai Gerindra Dapil Kepulauan Sula III. 21. Kamal Upara dari Partai PKB Dapil Kepulauan Sula II. 22. Lasidi Leko SE dari Partai PBB Dapil Kepulauan Sula II. 23. Ramli Sadi dari Partai Berkarya Dapil Kepulauan Sula I. 24. Ajhar Makian dari Partai Perindo Dapil Kepulauan Sula III. 25. Martin Laode Toke dari Partai Hanura Dapil Kepulauan Sula IV. Rohaniwan diundang mengambil foto. Ketua Pengadilan Negeri yang akan memandu pengucapan sumpah janji diundang mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Sana. Berdasarkan keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 445 garis KPPS garis MU garis 2019 tanggal 4 September 2019 tentang peresmian, pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebelum memangku jabatannya. Hari ini saya, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Sula, akan mengambil sumpah atau janji
sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula masa jabatan 2019-2024. Oleh karena itu, saya akan bertanya, dia diambil sumpah atau janjinya? Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk semuanya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang, memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara yang beragama Kristen Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Ketua Pengadilan Negeri Sanana, Ilham Sarjana Indonesia. Pengambilan sumpah janji. Yang pertama, oleh anggota yang baru diambil sumpah janji perwakilan agama. Selanjutnya, Rahayu. Sejarah,
Buka lagi. Dan selanjutnya Ketua Dewan Negeri Sana. Dengan hadirnya anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Seribu oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada anggota yang baru diambil sumpah janji. Kurang sudah. Kurang. Tahu. Bro, angkat bro. Oke, tahan. Mantap. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Seribu yang baru diambil sumpah janji disilakan mengambil tempat yang telah disiapkan. Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kepulauan Seribu oleh Sekretaris DPRD. Kepulauan Seribu hasil pemilihan umum tahun 2019 nomor 175/0/1/Z/DPRD/KS/2019 dasar A. Pasal 377 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. B. Dan seterusnya. E. Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 445 KPPS dari 2019 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan masa jabatan 2019-2024. Memperhatikan 1. Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Seribu nomor 63/PL/1/9/BA/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan perolehan tahun 2019. 2. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Seribu nomor 58/9/KPT/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tahun 2019. 3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Seribu nomor 1/55/DPRD/KS/9/2019 dan surat nomor nama pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kepulauan Seribu masa jabatan 2019-2024 yang cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Seribu nomor 082A/DPC daftar PE/KS/9 perihal pengajuan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kepulauan Seribu tertanggal 27 September 2019. 5. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kepulauan Seribu nomor 102/DPD daftar Pol/KS/9/2019 tanggal 23 September 2019 perihal
pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula masa jabatan 2014-2019 diundang mengambil tempat. Mengambil tempat yang telah ditentukan. Penyerahan Pausidal dari pimpinan masa jabatan 2014-2019 kepada pimpinan serta. Saya menyerahkan Pausidal saudara pimpinan sementara untuk dapat memimpin rapat-rapat DPRD selanjutnya. Kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kepulauan Sula diundang menempati tempat duduk pimpinan sementara. Sambutan Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara Bupati, Wakil Bupati, unsur forum koordinasi pimpinan daerah, saudara-saudara mantan anggota DPRD, rekan pimpinan dan anggota DPRD, serta para undangan yang saya muliakan. Terima kasih kesempatan yang berbahagia dan istimewa ini perkenankan saya untuk mengajak kita semua untuk bersama-sama bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga sampai saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, serta berkesempatan hadir di ruang paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sula yang terhormat ini untuk mengikuti rapat paripurna istimewa dalam rangka pengambilan sumpah berjanji anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula masa jabatan tahun 2019-2024 yang telah dilaksanakan beberapa saat yang lalu. Semoga kehadiran kita di gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Sula ini sebagai kewajiban dan pengabdian serta niat baik kita untuk membawa aspirasi rakyat Kepulauan Sula. Saya berharap niat baik kita senantiasa mendapat ridho dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD pada hari ini merupakan yang keempat kalinya setelah peresmian Kabupaten Kepulauan Sula. Yang pertama, pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula masa bakti tahun 2004-2009 yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2004. Yang kedua, pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD masa bakti tahun 2009-2014 yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2009. Yang ketiga, pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD masa bakti tahun 2014-2019 yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2014
Yang keempat, baru beberapa saat lalu telah kita ikuti bersama sekaligus peresmian berakhirnya masa jabatan anggota DPRD tahun 2014-2019. Peresmian berakhirnya masa jabatan anggota DPRD dan pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD sebagaimana yang telah kita laksanakan merupakan bagian dari proses demokrasi serta tuntutan konstitusi yang harus dilaksanakan. Hadirin sidang paripurna istimewa yang berbahagia. Kemudian pada hari ini saya ditunjuk sebagai pimpinan sementara DPRD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada rakyat Kepulauan Sula dan pemerintah daerah khususnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keberkahan kepada kita semua. Dalam konteks tugas dan tanggung jawab, pergantian yang terjadi merupakan proses pengalihan masa keanggotaan DPRD dari masa jabatan tahun 2014-2019 ke masa jabatan tahun 2019-2024. Dengan kata lain, tidak ada pergantian DPRD secara kelembagaan. Namun itu patut kita pahami bersama bahwa secara institusi kita yang baru mengucapkan sumpah atau janji untuk melaksanakan tugas selama 5 tahun ke depan diberi tanggung jawab untuk melanjutkan tugas di lembaga yang terhormat ini sesuai mandat dari rakyat. Dari sisi konstitusi, DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Sekali lagi, bagian dari pemerintahan daerah. Hal dimaksud sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian, dalam tata kerja pemerintahan daerah, DPRD diposisikan sebagai mitra pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang legislasi, bidang anggaran atau budgeting, dan fungsi pengawasan atau kontrol. Para undangan yang saya hormati, di kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pimpinan sementara dan anggota DPRD masa jabatan tahun 2019-2024, saya sampaikan terima kasih kepada rakyat Kabupaten Kepulauan Sula atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kepada mantan pimpinan, ketua-ketua fraksi, ketua-ketua komisi, serta pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya, maupun seluruh mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula masa jabatan tahun 2014-2019 yang telah mengakhiri masa baktinya, kami sampaikan pula terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdian kepada daerah selama ini. Semoga diterima sebagai amal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada Komisioner KPU dan Bawaslu atas terselenggaranya pemilu tahun 2019 dan kepada saudara Bupati, jajaran eksekutif, serta aparat keamanan yang telah menciptakan suasana yang kondusif sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik, aman, jujur, dan adil. Hadirin yang saya hormati, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh saudara Ketua DPRD masa bakti 2014-2019 di awal pidato paripurna tadi, maka
maka saya mengajak seluruh anggota DPRD yang baru diambil sumpah untuk mulai saat ini kita melepaskan semua perbedaan dan bergandengan tangan bersama untuk melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai. Karena saya dan kita semua yakin bahwa tanpa kebersamaan kita tidak akan kuat, dan tanpa kekuatan kita tidak akan berhasil, dan tanpa keberhasilan maka tujuan dan cita-cita kita semua hanyalah sebuah kesia-siaan belaka. Akhirnya, dengan senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, disertai ucapan terima kasih, rapat paripurna pada hari ini saya nyatakan ditutup. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sambutan Gubernur Maluku Utara dibacakan Bupati Kepulauan Sulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, yang saya hormati para pejabat sipil TNI dan Polri, yang saya hormati Ketua dan anggota Komisioner KPU Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, yang saya hormati Ketua dan anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, yang saya hormati para pimpinan partai politik dan pimpinan organisasi kemasyarakatan, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, insan pers, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan kehendak-Nya kita dapat hadir pagi ini guna menghadiri dan menyaksikan secara bersama acara pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula masa bakti 2019-2024 dalam keadaan suasana yang penuh kebahagiaan. Mengawal sambutan ini atas nama pimpinan daerah dan juga selaku pribadi, saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan anggota dewan yang terhormat yang baru saja selesai mengucapkan sumpah janji di hadapan kita semua. Ini merupakan suatu kepercayaan sekaligus sebagai amanah yang diberikan oleh seluruh rakyat kepada saudara-saudara dengan harapan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan dapat memenuhi seluruh kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, pelaksanaan pemilihan umum tanggal 17 April 2019 dalam rangka pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif telah terlaksana dengan baik dan sukses. Hasil pemilu pun telah ditetapkan. Tinggal menanti waktu pelantikan di masing-masing daerah. Dan alhamdulillah hari ini anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula telah melaksanakan sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Proses pelaksanaan pemilu yang telah selesai tersebut dan sebagaimana yang telah kita ikuti bersama, semua yang telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Di kalangan masyarakat, kompetisi politik pun berlangsung dengan tatanan etika dan kedewasaan berpikir dengan baik. Untuk itu, mulai saat ini seluruh perbedaan yang terjadi dalam masa-masa pemilu harus kita hilangkan. Untuk selanjutnya harus kita satukan langkah dalam niat dan tujuan yang sama, yaitu membangun Kabupaten Kepulauan Sula ke depan lebih maju, aman, damai, dan sejahtera. Semua keberhasilan yang diraih dalam pelaksanaan pemilu itu merupakan keberhasilan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula dan dibantu oleh jajaran TNI dan Polri. KPU sebagai penyelenggara serta Bawaslu sebagai lembaga pengawasan juga telah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga terpilihnya anggota Dewan yang terhormat sebagaimana yang telah diambil sumpah atau janjinya pada hari ini untuk masa jabatan 5 tahun mendatang. Untuk itu, dalam sidang Dewan yang terhormat ini
kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dengan peran dan tugas masing-masing dalam pelaksanaan pesta demokrasi sehingga semuanya dapat berlangsung dengan sukses dan aman. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, setiap periode pemilu sudah pasti akan menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi dan tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata, tetapi hal ini juga mengurangi fungsi legislatif. Tidak mengurangi fungsi legislatif. Yang terpenting bahwa setiap anggota DPRD dituntut untuk mengetahui, memahami, dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat di parlemen, di mana setiap anggota DPRD diharapkan mampu menggagas, mengawal pembangunan daerah dan melakukan pengawasan dengan satu tekad membangun untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas dan kewenangan DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan dengan dukungan para anggota yang profesional. Tidak cukup hanya berbekal pengalaman di bidang sosial kemasyarakatan dan politik praktis, melainkan juga harus memiliki pengetahuan, keterampilan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawab. Sebagai anggota yang baru bergabung di parlemen ini, sudah tentu ada hal-hal yang mungkin belum diketahui, namun itu bukan menjadi hambatan dalam tugas. Karena selaku anggota DPRD mempunyai hak untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis, tetapi pelaksanaannya dilakukan secara proporsional dan berbasis pada peningkatan kualitas, bukan pada kuantitas. Saya meyakini dengan berbekal semangat, kerja keras, kerja cerdas, serta didukung dengan kemampuan dan pengalaman seluruh anggota DPRD, insya Allah dapat memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat. Sebagai wakil rakyat, bekerjalah secara maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangan. Jalinlah hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, pihak-pihak terkait, dan semua unsur masyarakat yang ada. Mari kita menciptakan kehidupan demokrasi yang harmonis demi masa depan bangsa dan negara yang kita cintai. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, hari ini anggota DPRD masa bakti 2019-2024 telah mengucapkan sumpah atau janji. Dengan demikian maka sesuai pedoman perundang-undangan dengan tentang penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah, provinsi, kabupaten, kota, secara otomatis anggota DPRD masa bakti 2014-2019 yang tidak terpilih lagi telah berakhir. Untuk itu kepada anggota yang telah berakhir masa jabatannya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Sula. Dan kepada anggota yang terpilih kembali, saya juga harapkan agar terus mempertahankan keberhasilannya selama 5 tahun menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sula. Tentu banyak pengalaman yang dimiliki, baik dalam hal menampung aspirasi masyarakat, berumusan kebijakan, peraturan daerah, strategi, dan prioritas pembangunan Kabupaten Sula. Hendaklah bersama-sama dengan anggota yang baru membangun kerjasama dengan seluruh jajaran birokrasi eksekutif dan para pemangku amanah untuk terus bersinergi menggerakkan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Harapan saya keberhasilan yang telah dicapai oleh anggota DPRD masa bakti 2014-2019 dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan melalui inovasi-inovasi baru demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sula. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bertugas dan berkarya. Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita berserah diri. Semoga apa yang kita rencanakan dan kerjakan merupakan bentuk pengabdian kepada agama, nusa, bangsa, dan daerah yang kita cintai, senantiasa mendapat rahmat dan ridhonya. Amin ya Rabbil Alamin. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manana 30 September 2016, Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah LC. Lagu bagi Mo Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari kita sucikan hati sejenak menundukkan kepala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita tetap berada dalam ridha dan lindungannya. Doa yang saya pimpin menurut Islam dan bagi yang Muslim agar dapat menyesuaikan. Ya Allah, Ya Rahman, untuk tujuh rasuah yang lalu, kau merdekakan bangsa ini dari penjajahan bangsa lain. Kau merdekakan kami beserta ini masyarakat yang kuat. Kami seakan berada dalam bayang-bayang dalam kekuatan bangsa lain. Ya Rahman, biarkan kehidupan hukum kami, betapa hukum kami seperti mata pisau yang hanya akan kepala, tapi pun, wahai Allah, biarlah kehidupan ekonomi kami. Bung Karno sangat khawatir bahwa kami akan menjadi kulit negeri sendiri. Tapi hari ini sepertinya kami kehilangan kekuatan untuk bentuk itu bisa terjadi. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna dengan agenda tunggal pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selam masa jabatan 2019-2024. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selam yang baru diambil sumpah janji. Kepala ke belakang.
saudara. Andai ada yang salah, tolong maafkan dua saudara. Beta sing sengaja. Beta rasa di sini, beta sakit, ale rasa di sana. Karena katorang gandong, karena katong saudara, satu darah dari Sula Manise. Jangan ada kata istilah orang Mangoli atau istilah dia orang Taliabu. Mari bersatu, katong basumpah demi negeri Sulae. Hari ini beta atas nama leluhur. Mari torang baku pegang tangan semua. Sula yang indah, Sula yang makmur, milik katong semua. Sula yang indah, Sula yang makmur, menanti baktimu. Beta rasa di sini, beta sakit, ale rasa di sana. Karena katorang gandong, karena katong saudara, satu darah dari Sula Manise. Jangan ada kata istilah orang Mangoli atau istilah dia orang Taliabu. Mari bersatu, katong basumpah demi negeri Sulae. Hari ini beta atas nama leluhur. Mari torang baku pegang tangan semua. Sula yang indah, Sula yang makmur, milik katong semua.